Setelah mengatakan hal itu, Pangeran Tristan kemudian meninggalkan Arini. Arini pun terdiam sambil melihat kepergian Pangeran Tristan. Ketika berada di luar, Pangeran Tristan melihat ayah, ibunya, dan semua orang sedang berkumpul. Tampak beberapa pengawal sudah bersiap untuk melaksanakan tugas mereka. Begitu pula dengan Pangeran Tristan. Pangeran Tristan berjalan dengan gagahnya, mendekati ayah dan ibunya. "Anakku Tristan, apakah kamu sudah siap?" kata sang raja. "Aku sudah siap, ayah," jawab Pangeran Tristan. Sang ratu kemudian melihat di sekelilingnya, sepertinya sedang mencari sesuatu. Tidak lama kemudian ratu pun berkata kepada Pangeran Tristan, "Di mana istrimu Arini, nak?" Pangeran Tristan melihat ke arah kamarnya dan berkata, "Arini masih berada di kamar, Bu. Sebentar lagi pasti dia akan kemari." Setelah mendengar jawaban Pangeran Tristan, raja dan ratu tersenyum. Dan apa yang dikatakan Pangeran Tristan memang benar. Tidak lama kemudian, Arini datang dan menghampiri mereka. Pangeran Tristan, raja dan ratu awalnya tersenyum. Tetapi setelah itu mereka terlihat kaget ketika melihat Arini membawa beberapa barang. "Arini?" kata Pangeran Tristan ketika Arini berdiri di hadapannya. Arini tampak bingung untuk menjawab pertanyaan Pangeran Tristan. Arini kemudian melihat raja dan ratu, seperti sedang menunggu jawaban dari Arini. Arini kembali melihat Pangeran Tristan lalu berkata, "Pangeran, tolong bawa aku ikut bersamamu." Semua orang terlihat kaget mendengar perkataan Arini, termasuk raja, ratu, dan Pangeran Tristan. Pangeran Tristan kemudian berkata, "Apa yang kamu katakan, Arini? Bukankah tadi aku sudah menjelaskan semuanya padamu di kamar?" Arini kemudian mencari jawaban atas perkataan Pangeran Tristan. Setelah melihat Pangeran Tristan, raja dan ratu, Arini kembali berkata, "Begini, Pangeran. Pangeran dan pengawal akan pergi untuk melaksanakan tugas kerajaan, bukan? Aku ingin ikut denganmu. Itu juga demi kerajaan kita. Aku hanya berpikir, bagaimana jika ada yang sakit di antara kalian? Aku tidak bermaksud menginginkan hal itu, tetapi untuk berjaga-jaga saja." Raja dan ratu mengangguk membenarkan perkataan Arini. Sementara Pangeran Tristan masih seperti sedang berpikir, haruskah dia mengizinkan Arini ikut dengannya atau tidak? Melihat Pangeran Tristan masih berpikir untuk memberikan keputusan yang tepat, Arini kembali melanjutkan perkataannya. "Demi kerajaan kita, apa salahnya jika aku ikut? Dan aku bisa mengobati kalian ketika sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi." Raja kemudian berkata, "Apa yang dikatakan Arini itu benar, anakku. Dia sangat ahli dalam hal pengobatan. Menurut ayah, bawalah dia ikut bersamamu." Ratu kemudian menambahkan, "Itu benar, anakku Tristan. Bawalah hari ini bersamamu, dan jangan pernah membiarkannya jauh darimu. Biar bagaimanapun, dia adalah seorang wanita.
dia butuh perlindungan darimu. Akhirnya setelah mendengar perkataan raja dan ratu, Pangeran Tristan mengizinkan Arini untuk ikut bersamanya. Karena terlalu bahagia, tanpa dia sadari, Arini melompat kegirangan. Raja dan ratu tersenyum melihat tingkah Arini. Namun berbeda dengan Pangeran Tristan, dia menepuk keningnya, lalu menggelengkan kepalanya. Setelah itu Pangeran Tristan menggenggam tangan Arini dengan kuat. Itu adalah isyarat agar Arini berhenti bertingkah seperti anak-anak. Setelah berpamitan kepada raja dan ratu, Arini, Pangeran Tristan, dan beberapa pengawal berangkat ke tempat tujuan mereka. Sepanjang jalan Pangeran Tristan hanya terdiam. Arini lalu berkata kepada Pangeran Tristan, "Sejak tadi, Pangeran Tristan hanya diam saja. Ada apa, Pangeran?" Pangeran Tristan menjawab perkataan Arini tanpa melihatnya. "Kenapa kamu masih menanyakan mengapa aku diam sejak tadi, Arini? Seharusnya kamu tahu apa yang membuatku terdiam." Arini mengangguk. "Aku benar-benar tidak tahu. Makanya aku bertanya, Pangeran." Pangeran Tristan menarik nafas panjang lalu menatap Arini. "Sebenarnya, aku benar-benar khawatir, Arini. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Itulah yang membuatku diam sejak tadi. Apa yang kamu katakan itu benar. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di sana. Dengan kamu ikut bersama kami, setidaknya kamu bisa membantu kami jika di antara kami ada yang terluka. Tetapi bagaimana jika itu kamu yang terluka, Arini? Aku tidak bisa membayangkan hal itu." Jawaban Pangeran Tristan membuat Arini terharu. Namun ia tetap berusaha memperlihatkan wajah cerianya kepada Pangeran Tristan, agar Pangeran Tristan tak terus memikirkan hal itu. "Pangeran, aku yakin aku akan baik-baik saja. Kamu tahu kenapa? Karena aku bersamamu. Dan aku sangat yakin, seperti yang dikatakan ayah dan ibu, kamu tidak akan membiarkan terjadi sesuatu padaku. Iya kan?" Pangeran Tristan tersenyum, lalu merangkul Arini. Namun Arini merasa tidak enak setelah melihat di sekelilingnya. Karena beberapa pengawal yang bersama dengan mereka diam-diam tersenyum memperhatikan mereka. Arini berusaha melepaskan tangan Pangeran Tristan yang merangkulnya. Namun setiap kali Arini melepaskan tangan Pangeran Tristan kembali merangkul Arini. "Pangeran, tolong lepaskan aku. Mereka semua sedang melihat kita," pinta Arini kepada Pangeran Tristan. Tetapi Pangeran Tristan tidak menghiraukan perkataannya. Pangeran Tristan tetap merangkulnya, bahkan semakin merangkulnya dengan erat. Arini pun menjerit karena kesakitan. Setelah merasa lelah, mereka kemudian beristirahat di bawah sebuah pohon. Pangeran Tristan terus melihat di sekitar tempat mereka, karena takut ada binatang buas atau hal yang lain yang bisa membahayakan mereka.
Terlebih-lebih Pangeran Tristan sangat mengkhawatirkan Arini. Arini yang sedang duduk di samping Pangeran Tristan hendak berdiri. Namun baru saja Arini berdiri dan belum melangkahkan kakinya, Pangeran Tristan langsung mencegahnya dengan memegang tangannya. "Tetaplah di sini Arini, jangan pernah jauh dariku. Apakah kamu tidak mengingat apa yang dikatakan ayah dan ibu? Kamu tidak boleh jauh dariku Arini."